Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik, yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saya melihat ada yang ironis atau yang ironi dalam masyarakat kita. Apa yang ironi itu? Yang ironi itu ialah angka positif COVID naik. Kuburan sudah penuh. Rumah sakit pun penuh. Tetapi perilaku masyarakat tidak banyak berubah. Kami ke rumah makan di satu tempat, dan kemudian kami lihat di dalam rumah makan itu orangnya penuh dan rata-rata tidak pakai masker dan berbicara satu dengan yang lain. Kemudian kami keluar dari rumah makan itu. Lalu manajer rumah makan itu bertanya, "Pak, apakah Bapak keluar karena ada orang merokok di dalam?" Lalu saya bilang, "Anda pun tidak pakai masker." "Oh, rupanya karena masker ya," katanya. Dan kemudian mempersilahkan kami keluar dari rumah makan tersebut. Warung-warung di pinggir jalan di sekitar rumah kami juga sering penuh dan juga tidak pakai masker. Lalu juga sering orang berkerumun di pinggir jalan juga tidak pakai masker. Jadi seolah-olah mereka memisahkan antara peristiwa rumah sakit penuh, peristiwa kuburan penuh, peristiwa banyak orang positif corona dengan perilaku mereka. Oleh karena itu kemudian saya berpikir bahwa kita terbiasa berhenti hanya sampai mengetahui. Padahal yang lebih penting lagi ialah melakukan apa yang kita ketahui. Rupanya ironi itu bukan hanya ada di sekitar kita, tapi juga di gereja ada ironi yang saya lihat. Mungkin bukan di gereja kita ya. Ketika MC mengajak kita bernyanyi, kita konsentrasi mendengarkan mereka bernyanyi. Ketika kita diajak tepuk tangan, kita menyimak perintah untuk bertepuk tangan, tapi tidak bertepuk tangan dan tidak bernyanyi, kita berkonsentrasi. Lalu ketika pendeta kemudian mengajak kita berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan, maka mulailah kita mengulangi lagu yang tadi dinyanyikan oleh MC sambil tangan kita menepuk-nepuk paha kita. Saya kira ini ironi. Jadi ketika diajak bernyanyi, kita seperti orang sakit gigi, tapi ketika kita sedang mendengarkan, kita mulai belajar bernyanyi. Oleh karena itulah saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kemudian yang kedua dari Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, maksudnya Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga dari Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat ada dua budaya di dunia ini, yaitu budaya yang pertama ialah mendengarkan atau belajar untuk mendapatkan pengetahuan.
dan berhenti sampai mendapatkan pengetahuan. Lalu budaya yang kedua ialah mendengarkan untuk melakukan. Yang manakah yang diajarkan firman Tuhan? Yang diajarkan oleh firman Tuhan ialah mendengarkan untuk melakukan. Seorang pendeta yang bernama Philip Jacob Spener. Dia hidup pada tahun 1635 sampai 1705. Dia pendeta Lutheran di Berlin, Jerman Barat. Dan sebagai seorang pendeta, dia tahu bahwa semua orang di Jerman beragama Kristen. Tetapi Jerman juga penuh dengan kejahatan. Dia memberi satu contoh, di satu jalan yang terdiri dari 20-an rumah, maka hampir setengahnya rumah itu dipakai untuk tempat mabuk, tempat bermain judi, dan tempat hal-hal yang tidak baik lainnya. Oleh karena itu dia mempelajari, mengapa bisa terjadi demikian? Semua Kristen, tapi semuanya juga berbuat kejahatan. Jawabnya adalah, karena gereja hanya mengajarkan pengetahuan, tidak mengajarkan menghayati dan mengamalkan. Itulah sebabnya ia kemudian menawarkan penghayatan dan pengamalan di dalam gereja yang kemudian melahirkan gerakan namanya gerakan pietisme. Gerakan pietisme inilah yang kemudian mendorong orang untuk pergi bermisi mengabarkan Injil ke pedalaman Afrika dan juga kemudian ke pedalaman Asia. Karena diajarkan untuk menghayati iman dan kemudian untuk melakukan firman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pun kita bisa melihat di banyak gereja bahwa untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seorang percaya, maka cukup mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui 12 pasal pengakuan iman, mengetahui 10 hukum Tuhan, mengetahui doa Bapa kami, dan mengetahui sakramen gereja. Kalau sudah mengetahui, melewati ujian, maka orang itu sudah dianggap layak untuk menjadi Kristen atau menjadi orang percaya. Oleh karena itulah, gereja kita mengajarkan bukan mengetahui, tapi bagaimana menghayati firman, mengaminkannya, mengimaninya, dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita. Mulai bulan Desember ini akan ada 6 anak kita yang katekisasi, maka mereka disuruh membaca seluruh Alkitab, tetapi bukan untuk mengetahuinya, melainkan untuk menerapkannya, melakukannya. Maka nanti pendeta dan pengerja akan mendorong anak-anak untuk melakukan apa yang sudah mereka baca dari firman Tuhan. Seorang pendeta lagi bernama Kosuke Koyama. Dia hidup pada tahun 1929 dan kemudian meninggal tahun 2009. Dia terkenal karena dia menulis satu buku teologi kerbau, Water Buffalo Theology. Dia seorang Jepang dan menjadi misionaris di Thailand. Ia memperhatikan orang-orang Kristen yang datang ke gereja dan pulang ke gereja. Datang ke gereja dengan pandangan yang dengan membawa beban berat, nanti pulang juga dengan membawa beban berat. Oleh karena itu dia menyelidiki kenapa mereka tidak berubah, datangnya sama, pulangnya sama. Rupanya selama mereka beribadah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itulah dia kemudian mempelajari apa yang kami ajarkan di gereja. Maka kemudian dia sadar bahwa yang diajarkan ialah teologi-teologi yang berat-berat dari teolog-teolog barat. Diajarkan Karl Barth, diajarkan Thomas Aquinas. Jadi jemaat itu tidak mengerti. Nah, itulah sebabnya dia kemudian mengubah pengajarannya, mengubahnya seperti yang dimengerti oleh jemaat yang ada di Thailand itu. Dan mengapa kemudian dia membuat teologinya teologi kerbau? Karena masyarakat itu sangat akrab dengan kerbau. Kemana-mana mereka bersama dengan kerbau mereka. Oleh karena itu dia mau teologi itu pun akrab dan bersama-sama dengan umat itu di dalam seluruh kehidupan mereka. Ini artinya ialah bahwa
pengetahuan firman bukan yang terutama. Melakukan firman itulah yang utama. Kita bisa lihat contoh misalnya kalau hari sekarang kita memperingati Natal. Natal itu ialah tindakan Tuhan untuk menggenapkan janjinya dan kasihnya kepada manusia yang berdosa dengan menjadi manusia dan berada di antara kita orang berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga memperhatikan bahwa walaupun berulang-ulang disampaikan, mengapa masih banyak orang Kristen lebih suka merokok atau susah melepaskan rokok? Dan mengapa orang Kristen yang sedikit ke gereja, survei beberapa tahun yang lalu, kurang dari 40% orang Kristen yang ke gereja. Dan juga di gereja kita masih ada yang belum datang ke persekutuan. Mengapa demikian? Saya memperhatikan karena orang Kristennya salah membaca iklan di rokok itu. Yang mereka baca di iklan rokok itu ialah, marilah kamu yang stres dan lelah menghadapi kehidupan ini. Dengan mengisap rokok ini, kamu akan merasakan ketenangan dan kelegaan. Amin. Ya, enggak ada amin ya. Karena salah membacanya. Padahal di situ disebutkan, kalau kamu merokok, bolong paru-parumu. Tetapi kemudian yang muncul di pikiran kita, karena saya kira yang membuat konsep iklan itu memang luar biasa ya, sehingga iklan itu lebih menggoda daripada firman. Di Sari Jadi ada satu iklan, jangan lihat ke kiri katanya. Dia tahu manusia berdosa karena disuruh, dilarang lihat ke kiri, kita lihat ke kiri. Padahal itulah sebenarnya tujuannya. Jangan merokok katanya, ya supaya kita merokok. Lalu juga mengapa ada orang yang malas ke gereja atau malas ke persekutuan? Ini kira-kira jawabannya. Katanya, untuk apa aku ke gereja dan persekutuan? Kalau orang yang di situ samanya dengan aku. Orangnya pekulah-kulah atau ya orangnya nggak baik lah. Orang berdosanya semua. Tapi kalau ke rumah sakit aku jumpa orang sakit, ya aku mau ke rumah sakit. Tapi kalau ke gereja aku jumpa sama orang berdosa, nggak maulah aku. Nah, itulah barangkali jawaban mengapa masih ada di antara kita yang tidak mau ke persekutuan. Tapi mau saya beritahukan bahwa sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, di gereja itu pasti masih ada orang yang memperlihatkan perilaku berdosa. Karena memang kita adalah orang kudus yang sedang dikuduskan. Orang yang suci yang masih bergumul dengan dosa. Oleh karena itu, maka kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan, bukan memperhatikan orang yang di sekitar kita. Beberapa firman Tuhan yang menegaskan kembali pentingnya kita melakukan. Saya bacakan dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri sudah berfirman, kalau kita hanya mendengarkan tapi tidak melakukannya, kita tidak akan tahan, tidak akan punya resiliensi menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Tadi setelah Nora bersaksi baru saya sadar, kami pernah tinggal di Tiranus di rumah gubuk. Lalu pernah juga tinggal di Imahan Juang, mungkin setahun juga lah rumah kami dari Tepas. Dan sampai sekarang pun kami tidak punya rumah di dunia, tapi punya rumah megah lebih besar daripada di Setra Duta yang ada di sorga. Tapi bisa kita jalani, mengapa? Karena kita belajar melakukan firman Tuhan.
Dan ketika Nora tadi katakan kita harus bersiap kehilangan, saya setiap hari berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Karena sekarang ini kan saya membagikan ayat firman Tuhan dari bilangan. Maka saya belajar dari Musa. Musa berani meminta kepada Tuhan. Saya pun memberanikan diri meminta kepada Tuhan. Tuhan, janganlah ada di antara jemaat kami yang hilang. Tapi kalau kurang-kurang uang nggak apa-apalah. Miskin pun tidak apa-apa, asal masih hidup. Nah, itulah doa saya selalu kepada Tuhan. Sehingga ya saya mohon Tuhan berkenan, sehingga walaupun kita masih sedikit-sedikit kurang tertib, ya tapi Tuhan ampunilah. Tetapi jangan terus-terusan. Kita harus belajar berubah, bertobat, metanoia. Tidak lagi meneruskan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, karena tidak ada yang kebal dengan virus corona. Tidak ada yang kebal. Gubernur bisa kena, wakil gubernur bisa kena, menteri bisa kena, pendeta bisa kena. Oleh karena itu, semua kita berusaha dengan semampu kita untuk melakukan apa yang pemerintah sampaikan. Firman Tuhan juga katakan dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, apa yang disampaikan kepada kita, jangan hanya masuk telinga kanan, kemudian tembus ke telinga kiri. Tapi masuk telinga kanan, turun ke dalam hati, lalu kemudian lahirlah perbuatan dan lahirlah tindakan. Kalau pendeta bilang jangan lagi merokok, karena tubuhmu adalah bait roh Allah, berhentilah merokok. Jangan sampai nanti nangis kalau kemudian rokok itu membuat paru-paru saudara rusak. Sudah berulang-ulang disampaikan. Dan berubahlah untuk menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan difirmankan. Firman Tuhan juga mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan kalau kita berseru, kita pasti selamat. Tidak, melainkan ialah orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku, kata Tuhan Yesus dalam Markus pasal 3 ayat 35. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan perumpamaan tentang dua orang anak. Dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Maka jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Tuhan Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini, jangan kita lihat anak nomor 1 dan anak nomor 2-nya. Jangan kemudian kita katakan, "Bersyukurlah, aku anak nomor 2, aku memang mengatakan tidak kepada bapak dan ibuku, tapi kemudian melakukan." Sedangkan anak nomor 1 terbiasa untuk mengatakan iya, tapi dalam hatinya dia tidak melakukannya.
Yang Tuhan Yesus ingin katakan ialah siapapun kita, entah anak nomor 1, entah anak nomor 2, entah anak nomor 3, janganlah kita mengiyakan saja, mendengarkan saja, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saya kira ini sama juga dengan perkataan pendeta. Seorang pendeta berkata kepada jemaatnya, nanti jumpa kita di persekutuan ya, atau di gereja ya. Oh iya, pukul berapa Pak Pendeta? Di mana kita jumpa Pak Pendeta? Bagaimana nanti pakaian kita Pak Pendeta? Oh, semangat kali dia mengatakannya. Tapi pas nanti di persekutuan dilihat-lihat wajahnya, tidak ada kelihatan wajahnya, nggak muncul dia. Itu orang yang mengiyakan tapi tidak melakukan. Atau pendeta bilang, kamu gue diberkati. Enggak mereka ditaruhkan di persepuluhan. Ya, pendeta, udah diberkati, udah dilepaskan aku dari keadaan yang sulit ini. Akan kuantarkan nanti perpuluhan tuh Pak Pendeta. Ditunggu-tunggu pagi, siang, sore, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai akhir bulan. Gua ada maka, ku ingat nggak Pendeta, tapi dah kan bagaikan pada bahasa Inggris goka perlu sedeban, goka dungna krisendai, maka bulan depan aku pasti akan melakukannya. Nah, itu artinya orang yang mengiyakan tapi tidak melakukan. Lebih baik yang mana? Lebih baik kalau kemudian pendeta bilang, nanti kamu ke persekutuan ya. Aku sibuk kali sebenarnya Pak Pendeta. Keluar kota aku ini. Tapi lihat nantilah. Dan ketika tiba waktunya persekutuan, ada dia di situ. Nah, inilah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yaitu mengatakan tidak, mengatakan berat, tapi kemudian akhirnya melakukannya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan dan setiap minggu kita mendengarkan 10 hukum Tuhan. Maka marilah kita bertekad dalam hati kita untuk bukan hanya mendengarkan, melainkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Itu berarti Allah yang harus kita sembah dan muliakan ialah Tuhan Yesus Kristus. Maka lakukanlah. Kalau makan dimanapun, berdoalah. Entah di rumah makan Padang, entah di rumah makan BPK, berdoalah. Supaya makanan itu menjadi berkat. Sebelum pergi kemanapun, berdoalah. Mintalah supaya Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam segala hal, puji nama Tuhan Yesus. Kalau kita dapat berkat, tadi sudah ada kesaksian dari Stefani, dia mengatakan bahwa kalaupun dia diberkati, itu adalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah, muliakanlah Tuhan dengan perbuatan kita. Yang kedua, hormatilah hari Sabat. Mari kita datang ke gereja, apapun alasannya. Kita harus datang menghadap Tuhan. Walaupun ada godaan, kita harus mengatasinya. Karena itu adalah perintah Tuhan dan kita lakukan. Yang ketiga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka lakukanlah. Apa artinya menghormati ayah dan ibu? Menerima keberadaan ayah kita sebagaimana adanya. Kemudian mendengarkan nasihat dari orang tua kita dan berusaha untuk melakukannya. Bisa saja orang tua kita salah, tetapi kalaupun kemudian kita mengoreksinya pun harus dengan sikap yang hormat. Yang keempat, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Artinya jangan berbohong, jangan cemburu, jangan iri hati. Kemarin saya mengantarkan Nora bersepeda ke Setra Duta. Oh, rumahnya besar-besar semua. Sangat kontras dengan rumah-rumah yang ada di Tiranus. Wah, hebat kali mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kekayaan yang demikian besar. Tapi saya kemudian ingat, saya tidak boleh iri hati. Kalau Tuhan berikan kepada mereka rumah yang besar, sebenarnya Tuhan pun berikan juga rumah kepada kita. Hanya bentuknya saja yang berbeda, tapi rumah itu ialah tempat berlindung. Sekarang hujan, kita tidak kena hujan. Tidak
kemarin malam kencang angin, tapi karena rumah kita bertembok, maka kita tidak kena angin yang kencang. Dan jangan korupsi. Nah, tadi pagi saya mendengar berita yang menyedihkan karena menterinya Nandegita ditangkap oleh KPK karena dituduh terduga melakukan korupsi 14,5 M. Oleh karena itu saya kira mungkin hari ini beliau tidak bisa beribadah karena masih berada di kantor KPK. Tentu ini sesuatu yang menyedihkan. Oleh karena itu, baik saudara-saudara yang pegawai negeri atau pegawai apapun, pegawai angkot pun, mari kita hindarkan membawa uang korupsi ke rumah kita. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Karena uang korupsi itu tidak akan membawa kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bahkan bagi bangsa dan negara kita. Lalu yang kelima, firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Kuduskanlah. Berhentilah merokok, jangan lagi merokok. Yang masih merokok, jangan lagi merokok. Minta kekuatan dari Tuhan. Saya dulu perokok di Samsu dan Lucky Strike. Tapi tanggal 4 Mei 1985, saya minta kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan sehingga saya bisa berhenti merokok. Walaupun kadang-kadang mengisap orang yang merokok itu, hidung saya merasakan orang yang merokok, rasa nikmatnya itu ada. Tapi karena saya mau belajar melakukan firman Tuhan, saya hentikan. Jangan lagi mabuk, minum minuman keras. Lalu terapkan protokol kesehatan. Pakailah selalu masker sampai menutup hidung kita. Sehingga kalaupun nanti kita misalnya terpapar, itu bukan karena keteledoran kita, tetapi ya kita terima. Seperti kata Rasul Petrus, kalau kita menderita bukan karena kesalahan kita, maka itu adalah kebahagiaan bagi kita. Kemudian yang keenam, firman Tuhan katakan, kasihilah pasanganmu, maka lakukanlah. Saya tadi terharu juga ketika Nora bersaksi karena dia dari kecil hidup dalam kecukupan. Rupanya saya membawanya hidup dalam di rumah gubuk. Ya, maka dalam hati saya, mudah-mudahan dia tidak dengar walaupun dia di sebelah saya akan lebih sayang lagi lah, lebih memperhatikan lagi lah, karena dia rupanya sudah masuk ke dunia saya yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan keterbatasan. Kemudian yang ketujuh, apa yang sudah kita janjikan? Kemarin saya bagikan firman Tuhan tentang dalam bahasa Karo itu, yaitu tentang nazar kita, itu janji kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita janjikan? Saya dulu berjanji ketika kita mulai gereja ini tahun 91, waktu itu saya menjadi sekretaris lah di persekutuan sebelum gereja kita berdiri. Saya sudah sekolah teologi, tapi saya nggak pernah dikasih bawa renungan. Yang membawa renungan selalu teman-teman yang tidak sekolah teologi. Saya pikir kenapa kok saya tidak pernah diberi kesempatan. Barangkali mereka menganggap karena saya paling muda. Pada waktu itulah saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti Tuhan izinkan aku untuk melayani, untuk memberitakan firman, maka aku tidak akan pernah menolak. Oleh karena itu, sampai hari ini, kalau ada yang mengundang saya, tidak berani saya menolaknya. Bahkan kadang-kadang ada yang mengundang itu misalnya anak-anak muda, ya uang bensin pun tidak dikasih. Tapi saya tidak berani menolaknya. Karena saya sudah ingat janji saya, apa yang sudah saya janjikan kepada Tuhan, semampu saya akan lakukan. Oleh karena itu, mari kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita orang yang bisa Tuhan percaya, karena ketika kita berjanji, kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit firman Tuhan yang dilakukan itu lebih berharga daripada banyak firman Tuhan yang dipikirkan. Amin.